Oke. Jadi kemarin sudah buat analisis internal dan eksternal. Simpelnya kalau kalian tidak punya perusahaan, ya udah kalian bikin aja buat diri sendiri gitu kan. Nah, internal eksternal kalian apa kelemahan sama kekuatan kalian nih apa sih gitu. Terus kalau eksternal itu ada opportunity sama threat ya, peluang sama ancaman gitu. Nah, ini berkaitan. Jadi pertama screening dulu, lalu kita bikin formulasi strateginya. Nanti ada lagi ibaratnya yang paling akhir tuh evaluasi gitu ya, evaluasi dari tim auditor. Auditor tuh nanti setelah evaluasi bikin lagi deh tuh. Jadi kan ketika visi misi, formulasi strategi, bikin semuanya sudah kita buat, terus kita implementasikan strateginya. Setelah implementasi, nah pasti ada penambahan atau pengurangan dari analisa SWOT itu gitu ya. Dari strength-nya mungkin bisa nambah, weakness-nya mungkin bisa berkurang setelah dijalankan gitu ya. Nah, nanti tim auditor nih yang nelaah itu semua gitu ya. Oke, saya share screen. Your entire screen. Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Ini baru kelihatan, Pak. Udah. Ya, ini udah. Oke. Jadi pertemuan kelima kita membahas tentang pengembangan kemampuan konsep dalam audit strategik dan metode kasus. Outline-nya ada satu, kemampuan konsep dalam bisnis, yang kedua pelaksanaan pemeriksaan strategis, yang ketiga pemecahan dan metode kasus. Nah, yang pertama kemampuan konsep dalam bisnis. Ada apa aja nih menurut si Jerry Hamel? Kemampuan konsep dalam bisnis ini adalah inovasi konsep bisnis. Yang pertama yaitu kita harus punya strategi inti ya, core strategi. Jadi komponen di mana perusahaan memilih strategi untuk bersaing di dalam pasar bisnis. Nah, komponen ini terdiri dari misi bisnis, lingkup pasar, atau produk, dan dasar untuk diferensiasi. Jadi kayak contohnya Rip Curl. Rip Curl itu kan mengarah ke baju-baju pantai gitu ya. Nah, tapi di sisi lain dia bukan cuman fashion untuk pantai gitu ya. Jadi ada gelangnya gitu ya, ada selancar, saya nggak tahu ya. Pertamanya Ripple itu dia jual selancarnya doang atau baju doang. Saya kurang paham gitu ya. Tapi kayaknya pertamanya ya dia jual peselancar buat itu deh, buat selancar di laut gitu ya. Nah, lalu dia bikin diferensiasi gitu. Dia jual gelangnya juga, jual celana juga, jual kacamata juga, jual jual ya macam-macam lah tentang yang di pantai itu gitu ya, baju pantai gitu ya. Nah, itu namanya strategi core ya, strategi inti. Ini komponen di mana perusahaan memilih strategi untuk bersaing di dalam pasar bisnis gitu ya. Nah, yang kedua sumber daya strategik, strategic research. Jadi sumber daya yang spesifik, keterampilan dan proses yang tersedia hanya untuk perusahaan tersebut merupakan apa yang disebut sumber daya strategik. Strategi ini dapat menghasilkan keunggulan bersaing tidak hanya budaya organisasi saja, tetapi mencakup semua aset perusahaan, kapabilitas, proses organisasional, karakteristik perusahaan, informasi pengetahuan, dan sebagainya, yang mana sumber daya ini berada dalam kendali perusahaan untuk implementasi strategi agar tercapai keefektifan dan efisiensi. Jadi semua sumber dayanya
harus diefektifkan dan diefisiensikan gitu ya. Lalu kita juga yang ketiga adalah customer interface. Ini dilihat secara kita berhubungan sama pelanggan gitu ya. Ada A, fulfillment and support. Jadi kita support ke pelanggan gimana nih? Kasih kayak contoh barang kita buat nyampe ke pelanggan pakai cara apa aja? Bisa distribusinya kemana? Terus bisa nggak dari kitanya si Pak produsen langsung ke si konsumen gitu ya, itu secara fulfillment dan support. Terus information and insight, kita ngasih insight ke konsumen gitu ya, jadi kita mendapatkan insight apa aja gitu, masukan apa saja dari si konsumen. Ini kan berguna buat kemajuan dari perusahaan, terus berguna juga buat inovasi produk. Jadi produk kalian kalau misalkan kita bikin produk kan pasti harus ada kritik dan sarannya untuk produknya jauh lebih bagus lagi gitu ya. Lalu ada relationship dynamic, ini berhubungan sama si distributor, reseller dan lain-lainnya gitu ya, yang mereka juga diberdayakan gitu untuk mencapai keefektifan dan keefisiensian dari pemasaran produk itu gitu ya. Terus ada pricing structure, kalian kemarin saya suruh di pemasaran ya tentang decoy effect ya. Kan jadi ya namanya manajemen semuanya berhubungan gitu. Kalian mempelajari manajemen strategik yang nggak jauh-jauh juga sama manajemen pemasaran gitu ya. Decoy effect kan salah satu contoh pricing structure gitu ya. ada kayak di Starbucks gitu kan, ada yang sengaja ibaratnya dirugikan gitu. Jadi si konsumen nggak bakalan milih produk yang ditampilkan gitu. Ada 3, 1 medium, 1 itu gitu ya. Pokoknya yang kalian kerjakan itulah ya, paham lah ya decoy effect. Nah itu cara pricing structure gitu ya. Terus jaringan nilai, sekelompok pemasok, mitra dan asosiasi independen yang sangat penting untuk perusahaan. Seringkali anggota jaringan nilai bertanggung jawab untuk proses yang terlibat dalam pengiriman atau penciptaan produk atau jasa gitu ya. Jaringan nilai ya itu tadi kayak reseller, distributor gitu ya. Ini salah satu strategi menurut si Jerry Hamel. Nah, ada 4 elemen untuk menjembatani konsep bisnis yang di atas. Yang pertama adalah manfaat pelanggan gitu ya, customer benefit. Nah, komponen jembatan dari antarmuka pelanggan atau customer interface dan strategi inti. Jadi ya, ini adalah komponen jembatan yang menjembatani antarmuka pelanggan tadi, customer interface sama strategi inti ya. Jadi pemahaman yang baik tentang manfaat apa yang pelanggan cari, bagaimana perasaan mereka tentang alternatif yang ada, seberapa mudahkah manfaat produk atau layanan baru dirasakan, dan yang paling penting adalah seberapa efektifkah produk layanan atau layanan baru memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu ya. Jadi dari si pelanggan kita dapat insight juga tentang produk kita, apa yang mesti diperbaiki, apa yang enggak, terus pelayanannya bagaimana, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah konfigurasi, komponen jembatan dari strategi inti dan sumber daya strategik yang terkait dengan konfigurasi perusahaan. Gimana nih tim dikelolanya, bisnis dirancangnya bagaimana, terus staff-staffnya sudah pada ahli belum, bagian ini bagian desain sudah didesain belum, bagian packing gimana gitu ya. Jadi konfigurasi antara strategi inti dan sumber daya di perusahaannya. Lalu batasan perusahaan, company boundary. Komponen jembatan dari sumber daya strategik dan jaringan nilai adalah batasan perusahaan. Banyak perusahaan fashion melakukan outsourcing dan memilih dengan cermat pabrik manufaktur sambil mengontrol pemilihan bahan baku serta menentukan standar manufaktur. Jadi kayak ibaratnya Erigo ya. Erigo awal-awal kan tidak punya mungkin, atau enggak, saya kurang tahu dia sekarang tuh udah jahit sendiri atau masih
melempar ke sana sini ya. Jadi yang saya tahu si Sadat nih dulu pernah bilang kalau dia tuh masih ngelempar sana sini, dan saya punya temen orang konveksian juga pernah dilempar untuk kerjain proyeknya si Erigo kayak gitu ya. Mungkin sekarang kalau sudah besar Erigo udah punya penjahit sendiri kali ya. Nah, model berbasis sumber daya untuk profitabilitas tinggi ini menurut Michael Ahid, R. Duane Ireland, dan Robert Ellison. Pertama, sumber daya nih, input bagi proses produksi perusahaan. Jadi mengidentifikasi sumber daya perusahaan, mempelajari kekuatan dan kelemahannya dibanding dengan apa nih ya? Banding dengan apa nih? Baca. Ya, pokoknya intinya kita harus mengidentifikasi dulu gitu kekuatan dan kelemahannya si perusahaan kita gitu ya. Jadi input bagi proses produksi perusahaan. Lalu yang kedua, kemampuan, kapasitas kumpulan sumber daya yang terintegrasi. Jadi menentukan kemampuan perusahaan apa yang dimiliki sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih baik daripada pesaingnya. Apa nih? Kekuatan kita, peluang-peluang kita yang yang bisa lebih dari kompetitor gitu. Lalu keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Kemampuan perusahaan untuk mengungguli pesaingnya dalam profitabilitas. Tentukan sumber daya dan kemampuan perusahaan dalam hal keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Jadi tentuin kemampuan kita nih, keunggulannya apa gitu ya. Kalau misalkan Indomie punya rasa ayam geprek, kita mau bikin Indominya yang beda dari si Indomie apa gitu ya, rasa sate, atau tapi Indomie udah punya rasa sate gitu ya, udah banyak gitu ya. Jadi kalau mau masuk ke Indomie mungkin itu pasar, ibaratnya pasar yang berdarah-darah gitu ya. Kita harus punya keunggulan bersaing yang seperti apa nih gitu ya. Dalam masalah layanan juga ibaratnya Indomie sudah sangat besar gitu ya, sudah sangat menyeluruh gitu ya, di mana-mana kita bisa dapatkan Indomie gitu ya. Nah, kalau mau siap gitu untuk berdarah-darah bikin mie gitu ya, kayak contoh mie sedap gitu kan, mie sedap sama Indomie kan punya perbedaan gitu. Mie sedap kayaknya dia lebih banyak gitu ya, kalau Indomie lebih kecil gitu. Walaupun saya tetap lebih suka Indomie dibanding mie sedap gitu, tapi kan ada orang-orang yang suka mie sedap gitu. Atau enggak mie sukses ya, sukses itu isinya 2, lebih besar gitu dengan harga yang sama gitu ya, nggak jauh beda. Nah itu kan keunggulan-keunggulan yang ditampilkan, disediakan sama si produsen gitu untuk mengalahkan kompetitor-kompetitor lain. Lalu pemilihan dan penerapan strategi, tindakan yang diambil untuk memperoleh laba yang tinggi setelah ibaratnya ditemukan keunggulan-keunggulan kita ya, kita implementasikan, kita internalisasikan, kita bertindak lah gitu ya. Nah, memilih strategi yang terbaik yang memungkinkan perusahaan mengeksploitasi sumber daya dan kemampuan relatif terhadap peluang dalam lingkungan eksternal. Profitabilitas tinggi gitu ya, mencapai laba di atas rata-rata. Nah ini yang akan dicapai. Gimana caranya perusahaan punya profit yang tinggi, itu udah pasti. Dan kalau kita bikin usaha ya niat yang paling utama dan kadang-kadang disembunyikan ya omsetnya harus besar gitu. Mau gimana kalau kita usaha nggak punya omset, atau nggak omset kecil ya banyak pengeluaran gitu ya. Lalu misalkan kita sudah bikin tadi saya bilang ada analisis eksternal, internalnya seperti apa, kita sudah bikin strategi, kita implementasikan. Nah kita masuk ke audit ya, pelaksanaan pemeriksaan strategis ketika semua sudah berjalan, ketika semua sudah kita implementasikan. Dari pemasaran bagaimana, strateginya sudah dijalankan belum, dari research and development-nya ada
apa ini baru apa enggak gitu ya, produk-produk yang bisa ditampilkan baru enggak, produk-produk sampingan di apa daripada produk utamanya ada nggak nih yang bisa dikeluarin gitu ya, seperti itu. Nah setelah semuanya berjalan nih, nah, kita harus ada audit ya. Bentar ya, saya matiin telegram dulu nih. Telegramnya. Oke. Masih terlihat? Cek, cek. Masih terlihat ya? Masih, Pak. Oke, kita masuk ke audit ya. Nah, jadi audit itu apa? Bagian akhir dari proses manajemen strategik adalah proses evaluasi strategi gitu ya. Audit manajemen. Komponen ini memberikan umpan balik kepada pengambil keputusan mengenai apakah semua rencana kerja dapat diimplementasikan sesuai rencana atau mungkin perlu adanya perubahan rencana gitu. Jadi setelah semua diimplementasikan ada hasil auditnya. Nah, audit ini berfungsi untuk itu tadi apa? Ini rencananya mau dilanjutin atau ada yang mau ditambahin atau ada yang mau dikurangin gitu ya, atau kita mau berubah nih strateginya nih, mau strateginya kita masih offensif gitu ya, atau kita mau diferensiasi atau kita mau defensif gitu ya atau mau apa gitu ya. Sini proses audit nih. Jadi penekanan audit khususnya pada prosedur perencanaan, organisasi dan pengendalian aktivitas yang dipilih untuk diaudit gitu ya. Jadi auditor ini juga kan bukan ibaratnya bisa dari mungkin dari internal gitu ya. Bisa dari eksternal kita ambil gitu ya, dari vendor gitu. Tapi yang paling penting adalah audit ini harus objektif gitu ya. Ya mentang-mentang kita dari internal ya yang disebutkan yang bagus-bagusnya aja gitu. Nah itu kan tidak bisa memberikan kalau kita lihat yang bagus-bagus aja tidak bisa memberikan apa sesuatu gitu ya, informasi atau insight baru untuk perusahaan bagaimana kalau misalnya hasilnya bagus-bagus aja gitu kan. Jadi perlu keobjektivitasan dalam menilai gitu ya. Lalu penyelidikan yang akan dilakukan, data yang akan diuji, dan teknik yang akan diterapkan akan bervariasi tergantung organisasinya. Kalau organisasi bisnis, core-nya nyari duit doang gitu ya, sangat beda dengan bisnis yang di bidang sosial gitu ya. Kan sekarang ada tuh tentang sociopreneur gitu ya, itu kan bidang bisnisnya di bidang sosial gitu. Nah itu kan pasti beda gitu ya, jadi tergantung si organisasi perusahaan itu sendiri. Nah, tahap pelaksanaan audit yang pertama, usulan dan pengenalan. Sebelum tahap audit dilakukan, auditor dan manajemen perusahaan sebaiknya dipertemukan dulu untuk menciptakan hubungan baik. Dalam kesempatan itu, auditor dapat mengetahui tujuan perusahaan secara keseluruhan untuk menilai tiap aktivitas unit atau fungsi dalam organisasi perusahaan. Sangat perlu ya, jadi belum masuk ya kita harus berkenalan dulu lah biar antara si auditor sama para pimpinan tuh tidak ada apa ya, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu. Kalau emang niatnya pengen perusahaan dapat saran atau insight atau masukan yang terbaik gitu. Nah, yang kedua adalah survei pendahuluan. Pada tahap ini, auditor melakukan penilaian pendahuluan atas aktivitas yang akan dinilai. Hasilnya adalah berupa informasi mengenai fungsional perusahaan untuk memonitor kinerja perusahaan. Yang ketiga, penelaah yang lebih rinci. Penelahan yang lebih rinci. Nah, setelah aktivitas fungsional yang akan diaudit diidentifikasi, selanjutnya ditentukan kriteria kinerjanya. Puncak tahap ini adalah merumuskan dan mendesain program kerja yang rinci untuk audit yang lebih mendalam.
Program kerja tersebut termasuk menentukan teknik audit khusus yang akan dipakai. Yang keempat, ada pengujian detail. Setelah ditelaah, diuji. Pada tahap ini akan ditentukan kemutakhiran, kelengkapan, dan akurasi data. Tujuan secara keseluruhan adalah mengidentifikasi area yang akan menjamin perhatian manajemen. Pengujian audit yang lebih rinci dapat diarahkan terhadap misalnya sasaran dan tujuan dalam anggaran yang telah diotorisasi, informasi yang ada bagi manajemen yang telah dimanfaatkan, dan aktivitas operasional mencapai hasil yang diharapkan. Yang kelima, yang keempat tadi pengujian, yang kelima pengembangan dan penelaahan audit. Dalam menilai kinerja operasional, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan standar operasional atau kriteria penilaian. Auditor harus mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman mengenai aktivitas yang diaudit agar dapat mengembangkan kriteria evaluasi yang memadai. Yang keenam, masuk ke pelaporan. Keberhasilan pemeriksaan manajemen tergantung pada mutu laporan yang dihasilkan. Laporan pemeriksaan manajemen adalah alat formal untuk memberitahukan manajemen puncak tentang temuan auditor yang signifikan serta rekomendasinya. Masalah atau temuan yang tidak signifikan hendaknya tidak dilaporkan. Kalau manajemen dapat diyakinkan untuk bertindak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, audit secara keseluruhan bahwa akan bermanfaat. Ya, setelah hasil temuannya ditemukan, dikembangkan, ditelaah sama audit, dilaporin ke pimpinan manajemen. Ini Pak, ternyata kita masih kurang di sini Pak. Ternyata kita kelebihan stok Pak, misalkan. Ternyata kita dari sisi marketingnya kita keluar budgetnya terlalu besar Pak, harusnya segini gitu ya. Contohnya gitu. Nah ini kalau misalkan dijadikan sama manajemen puncak gitu, dijadikan acuan juga, ya ini bahkan jadi kebermanfaatan untuk perusahaan. Tapi itu tadi ya, jadi penilaiannya harus secara objektif gitu, jadi tidak bisa tidak bisa diiniin gitu, kalau sekarang tuh modelnya asal laporannya baik lah Pak, saya kasih duit gitu ya, nggak bisa tuh kalau mau perusahaan maju gitu ya, nggak bisa seperti itu, harus secara objektif. Yang ketujuh adalah tindak lanjut nih setelah diaudit. Jadi tujuan penelaahan tindak lanjut adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dimasukkan dalam laporan audit benar-benar telah dilaksanakan. Apabila manajemen tidak melakukan tindakan korektif yang dimaksud, carilah penjelasan mengapa manajemen gagal melakukan hal itu. Jadi dari hasil temuan, dari hasil laporan ya, ini mau ditindaklanjutin nggak nih sama si perusahaan nih, sama manajemen puncak nih, misalkan dalam analisis SWOT kita masuk ke diagram yang posisinya yang ketiga gitu ya. Posisi ketiga itu produk kita harus defensif ya, secara kelemahan kita lemah gitu ya, secara threat ancaman kita banyak gitu. Nah kita harus, ini produknya mau dimatiin aja atau kita mau ganti produk baru atau kita mau bertahan gitu ya, melakukan inovasi-inovasi. Nah kemarin saya suruh tugas gitu ya, jadi tugasnya berkaitan sama materi hari ini gitu ya. Jadi kita biasanya pemecahan dan metode kasusnya itu paling sering ditemukan gitu ya. Umumnya orang-orang memakai analisis ini gitu, analisis SWOT gitu ya. Ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threats. Jadi metode pemecahan kasus audit manajemen yang sering digunakan dalam perusahaan disebut metode matrix SWOT. Nah, matrix SWOT, strength, weakness, opportunity, threats, merupakan metode pencocokan matching tool yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 tipe strategi. Nah, dari
apa SWOT ini kan nanti kita ngambil kesimpulan nih, ada yang namanya strategi SO gitu ya, strength opportunity. Nah, strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Pada umumnya, perusahaan berusaha melaksanakan strategi WO, ST, atau WT untuk menerapkan strategi SO. Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau perusahaan harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Sedangkan jika perusahaan menghadapi banyak ancaman, perusahaan harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada, gitu ya. Bisa di strategi SO ini, ini ada di kuadran pertama gitu ya. Kalau misalkan ada di kuadran ini, jadi kayak salib gini, kita bikin kuadran, S-nya di atas, O-nya di bawah, S-nya di atas, W-nya di bawah, terus sumbu Y itu O-nya di sebelah kanan ini, terus treatnya di sebelah kiri sini gitu ya. Jadi kita di sini SO, di sini apa nih, S, W, saya nggak ada kuadrannya ya. Nanti saya jelasin lagi deh. Nah, jadi strategi yang kedua adalah strategi WO, weakness dan threat gitu ya. Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Kadangkala perusahaan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang karena adanya kelemahan-kelemahan internal. Nah, salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kesenjangan teknologi ini adalah strategi WO, yakni dengan mengadakan suatu kerjasama joint venture dengan perusahaan lain yang memiliki kompetensi gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu strategi ST gitu ya. Melalui strategi ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa perusahaan yang tangguh harus selalu mendapatkan ancaman gitu ya. Jadi melalui strategi ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman dari pihak eksternal. Nanti kan dari tugas kalian kita baca-baca tuh ya, si ini apa aja gitu. Nah, yang keempat strategi WT, weakness opportunity. Weakness opportunity dong. Kalau WT, weakness dan threat ya. Weakness threat. Strategi ini merupakan teknik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Suatu perusahaan yang dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal dan ancaman eksternal sesungguhnya berada dalam posisi yang berbahaya. Ia harus berjuang untuk tetap dapat bertahan dengan melakukan strategi-strategi seperti merger, declare bankruptcy, retrench, atau likuidasi gitu ya. Nah, ini contoh analisis SWOT dari si Netflix. Jadi yang pertama strength-nya dia kekuatannya memimpin barisan penyedia film streaming paling unggul. Sekarang kan film streaming ya ada Netflix, mungkin ada Disney Indonesia ya kalau nggak salah. Tapi kan yang dia benar nih, strength dia memimpin nih ya. Jadi kekuatan dia masukkan tuh, dia memimpin barisan penyedia film streaming. Terus nggak ada iklan gitu ya. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah pakai Netflix gitu, belum pernah berlangganan juga. Saya tipe orang yang males juga kalau nonton, jarang nonton lah film. Ini bener gak nih nggak ada iklan gitu ya. Saya nggak tahu, kalau misalkan kalian beli premium mungkin nggak ada iklannya gitu. Kalau misalkan masih nggak premium ya mungkin ada iklannya. Lalu mempunyai tayangan original dalam bentuk film, serial, atau dokumenter. Ya sih bener ya, dia kelemahan kekuatannya itu gitu ya. Nah, weakness-nya tidak semua tayangan original menarik ya. Sulit berinovasi. Saat hak tayangnya sudah habis, tayangan yang disewa oleh Netflix harus dikembalikan. Weakness dari dia. Lalu peluangnya apa nih? Opportunity dia menjembatani cara baru menonton tayangan hiburan.
menjalin kerjasama dengan lebih dari 180 negara di dunia untuk menyebarkan sayap layanan streaming. Lalu penonton bisa menentukan bahasa dalam audio, subtitle, maupun kualitas gambar yang ditayangkan. Threat-nya, ancamannya, euforia layanan streaming film hingga keuntungan besar yang diraih Netflix membuat berbagai kompetitor, oh iya pasti ya, kompetitornya makin banyak. Saya nggak tahu ada apa aja ya sekarang. Saya tidak begitu tertarik sih ya nonton-nonton gitu, jadi saya tidak memperhatikan. Yang saya tahu Netflix, terus ada Disney, terus apalagi mau kalau mola TV itu biasanya bola ya, apa olahraga gitu ya, kurang tahu saya. Nah ini ada nih beberapa contohnya adalah Amazon, HBO atau nah ya benar Disney Plus. Oh jadi HBO Disney Plus itu dari HBO ya, saya baru tahu. Jika daftar ini terus bertambah, kemungkinan jumlah pengguna Netflix akan terus menyusut. Iya benar, kalau misalkan si Amazon, si Disney Plus ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan strength-nya si Netflix, misalkan harganya lebih murah gitu ya, terus sewanya itu bisa lebih panjang gitu ya, itu kan bisa jadi kompetitor, bisa jadi ancaman yang serius gitu buat si Netflix itu sendiri. Nah, 8 tahapan SWOT. 1, buat daftar peluang opportunity eksternal perusahaan, buat daftar kayak gini ya yang kemarin saya suruh gitu ya. Terus buat daftar ancaman threat eksternal perusahaan, buat daftar kekuatan, daftar kelemahannya, terus cocokin kekuatan strength sama peluang eksternal dan catat hasil strategi dalam strategi SO. Terus cocokkan kelemahan-kelemahannya, kelemahan sama peluang gitu ya. Terus masukin ke strategi WO gitu ya. Ini WO-nya, ini ST-nya, ini WT-nya. Gitu. Nah ini kan bisa juga teman-teman kalau punya perusahaan ya secara personal aja coba cari kelemahan, kekuatan dari teman-teman gitu ya. Misalkan ini analitis, kemampuan membaca peluangnya tinggi, terus kinerja tinggi dalam sikon yang kondusif. Terus kayak saya kalau lagi ngerjain apa-apa fokus, terus instingnya kuat nih buat mecahin masalah gitu ya. Orangnya nggak cepet puas, kekuatan-kekuatan gitu ya. Weakness-nya kurang mampu berpikir dan bekerja dalam tekanan, cepat bosan, egois, saya gampang marah lah, terus males lah, suka ngulur-ngulur waktu, itu kan bisa jadi kelemahan. Terus opportunity, peluang yang ada di dalam kehidupan saya gitu ya. Memiliki keluarga yang edukatif, saya punya banyak teman, terus saya masih muda gitu ya. Kampus ITB memiliki beragama wadah untuk berkontribusi. Saya masuk di kampus Buddha gitu ibaratnya, walubinya sangat mendukung kayak gitu-gitu ya. Itu kan opportunity juga. Terus threat-nya, ancamannya banyak aktivitas yang waktunya saling bertabrakan. Di sini kan bisa dibuat ininya jadi sarannya manajemen waktunya harus baik kayak gitu. Terus negara ini masih dipimpin sebagian besar oleh orang yang tidak berintegritas. Iya sih ya, masih banyak korupsi. Lalu terkadang terganjal masalah finansial, perbedaan kepentingan antar sesama. Nah, kekuatan biasanya apa aja nih yang kita telaah gitu, maksudnya apa aja nih yang dicari gitu. Di apa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan lebih baik dibandingkan perusahaan lain gitu ya. Nah itu cari tuh. Ya tadi si Netflix. Si Netflix dia memimpin barisan. Terus apa hal unik yang dimiliki perusahaan? Apa nih keunikan dari produk kita gitu ya. Nah, apa kita bikin ciki rasa tempe bacem belum ada gitu ya. Itu kan unik juga gitu ya. Lalu bagaimana persepsi pesaing dan pelanggan atas kekuatan yang dimiliki perusahaan? Persepsinya gimana nih dibandingin sama kompetitor kita? Nyain tuh pelanggan gitu ya. Kita survei, kita kasih kuesioner gitu.
Nah, apa hal yang mempertahankan keunggulan perusahaan dalam persaingan? Terus kesempatan apa faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan? Ada nggak? Dilihat lagi apakah ada kondisi atau permintaan pasar yang dapat tetapi belum terpenuhi gitu ya, opportunity. Terus apa inovasi yang dapat diluncurkan oleh perusahaan ke pasar gitu. Terus apa sumber daya yang masih dapat dieksploitasi untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Terus kelemahan, apa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan lain dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kita. Gitu. Harga perusahaan lain lebih murah dengan kualitas yang sama misalkan. Terus apa hal yang tidak atau sedikit memberikan nilai tambah bagi perusahaan? Bagaimana persepsi pesaing dan pelanggan atas kelemahan yang dimiliki perusahaan? Apa hal yang menggerus keunggulan perusahaan dalam persaingan? Yang kendala, ancaman, threat, apa faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Contohnya, misalkan UMR Indonesia 10 juta gitu ya. Nah itu kan faktor politik gitu ya. Maksudnya ketika UMR 10 juta tapi omset kita belum bisa memenuhi itu ya, kita kan itu ancaman juga tuh bagi kita ketika yang biasanya UMR 3 juta tapi ada peraturan baru misalkan jadi 10 juta gitu ya, itu ancaman gitu. Terus apakah ada persaingan tidak sehat dalam industri perusahaan? Terus apakah pesaing perusahaan tergolong key player atau memiliki hak monopoli dalam industri? Jadi si pesaing ini eh, ya ibaratkanlah kayak Indomie lah ya gitu maksudnya. Dia nih udah jadi pemain kunci belum tuh? Ya kalau bisa dibilang ya Indomie kan sudah menjadi pemain kunci gitu ya. Ini ancaman juga gitu kalau kita mau bikin mie yang baru gitu ya, perusahaan mie baru gitu. Terus apa hal yang dapat menurunkan keunggulan perusahaan dalam persaingan? Oke, materinya sampai situ. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Udah paham semua? Atau pada tidur nih malah? Agak bablas, Pak. Pada tidur lagi. Tidak tidur, Pak. Mau tanyain nggak? Ini bisa loh, misalkan kalian pakai analisis SWOT jadi skripsi dari sekarang aja bikin. Kalian Kalian neliti perusahaan apa gitu, terus kalian analisis SWOT aja. Jadi kalian jadi auditornya ibaratnya gitu. Kan banyak tuh contoh-contoh analisis SWOT jurnal skripsi. Kemarin kan juga saya suruh itu ya. Ini beberapa ada yang ngasih link link jurnalnya. Beberapa ada yang enggak. Kita cek deh template per manajemen strategi tugas.
Faktor internal dan eksternal PT Indofood. Faktor internal, research review. Ketinggalan dalam melaksanakan program Indofood menggunakan sistem yang mengoperasikan 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi. Trennya, kondisi finansial yang kuat dapat dilihat dari pengembangan memiliki banyak anak perusahaan. Brand kali ini, brand yang telah dikenal oleh masyarakat. Weakness-nya tenaga kerja yang banyak membuat perusahaan menemukan goncangan terhadap penjualan produknya. Opportunity dalam pasar terus meningkat baik dalam bawah mereka segmentasi pasar juga tuh yang dikonsumsi pria atau dia sudah Indofood ini apa? Indomie gitu. Terus dihadapkan apaan itu? Terus dihadapkan dengan saing baru dengan jenis produk yang sama. Nggak ada ininya ya, nggak ada dari mananya nih hasilnya, jurnalnya dari mana. Terus Sari PT Arwana Citra Mulia nggak ada juga ini ya jurnalnya. Sumbernya langsung Pak. Dari mana? Sumbernya dari VP-nya PT Citra Arwana Mulia. Oh, dari yang punya? VP Pak. Hah? Dari VP-nya. Oh, Vice Presidennya. ya udah Mbak Sari nanti ini aja apa? Skripsiannya bikin analisis SWOT aja dari PT Arwana Citra Mulia. Ya, jalanin. Iya Pak. Boleh juga idenya Pak. Iya, tinggal jalanin doang kan ini. Iya. Iya, gampang kok. Jadi dari sekarang sudah mulai disusun. Bab 1, bab 2. Bab 2 kan cuma apa? Teori-teori gitu. Iya. Ya. Memang perusahaannya sih mungkin untuk namanya belum terlalu familiar ya Pak ya. Tidak seperti yang teman-teman lain ambil seperti Indofood atau apa ya. Kan sudah khalayak tuh sudah paham banget kan, kalau yang teman-teman ambil kan nama-namanya sudah familiar sekali kan. Kalau yang saya memang agak kurang familiar sih Pak. Tapi dia udah masuk IPO tuh? Ya sudah masuk. Sudah TB. Kita lihat RTI PT Arwana apa namanya? ARNA Mulia. Nama itunya ARNA. Kayak ikan Pak, ikan Arwana. Finansial News. Laporan bulanan registrasi pemegang saham Arwana. PA News. Profile. Company History 17 Juli 2001 PT Ciptadana Sekuritas. Pengendali total ini 100% ya. Masyarakat 47,62%. Komisaris utama Profesor Dr. Marsetio. Wakil Komisaris Edwin Pamimpin Situmorang. Alex Direktur Utama Tendean Rustandi MBA. Direktur Hatta Safrudin. Edi Suyanto di Statistik.
Dia lagi minus nih Mbak di ini Iya, di saham. saham lagi minus nih. Mm, Coba Arna ya, ARNA. Arna ya. ARNA. 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 Arena juga. Harganya 760 slot. Slot. Jadi ini berarti. Cuma 700. Lagi minus boleh dibeli, Pak. Ya tapi harus lihat ininya dulu. Harus lihat pergerakannya dulu. Iya memang. Nanti saya boncos kalau saya beli. Udah ini. Udah expert, udah gede lah kalau udah masuk IPO mah. Bisa tuh Mbak tuh buat jadiin skripsi. Iya baik, Pak. Oke. Terus tugas siapa lagi nih? Dana. PT Gudang Garam. Sektor internal. Kalian nganalisis perusahaan-perusahaan yang belum IPO ya nggak masalah. Maksudnya kayak analisis Sogil, Gocikan itu juga kan bisa. Saya aja S2 tesisnya produk saya sendiri meneliti. Dana. Analisis internal. Analisis internal produk atau jasa, strength. Pangsa pasar gudang garam pada tahun sebelumnya mencapai hampir 40%. Total produk yang terjual sekitar 74 miliar batang rokok. Gudang garam mendistribusikan produknya pada sekitar 400. Ternyata banyak banget ya. Gudang garam sampai 450.000. Produk inovatif kurang cepat, khususnya untuk masuk dan bersaing dengan munculnya rokok mild yang muncul ya. Ini masuk ke strength juga produk inovatif. Sejak tahun 97 tidak mengalami perkembangan yang berarti dan terus apa nih Nam? Terus stagnan karena harga jual eceran terus meningkat karena kenaikan harga. Kamu copy paste-nya kurang jeli. Kurang jeli nih Pak saya. Ya. Pemasaran dan distribusi. Secara pemasaran sama distribusi istilahnya pelayanan yang fokus. Fitnessnya. Ini dilihatnya dari satu segi gitu ya. Misalkan analis internya dilihatnya dari produknya saja gitu ya. Maksudnya ini kan produknya nggak kelihatan kelemahan ini. Opportunity-nya nggak ada. Ancaman juga nggak ada. Nah ini nggak ada ancaman ini lah. Weakness, strength. Oh ini. Oh dibagi juga. Iya. Nasi eksternal. Saing, treat beberapa perusahaan ramai yang merebut pasar rokok rendah. Karena ada rokok apa di si Anton tuh kemarin. Saya bukan rokok sih. Rokok buat kuli-kuli proyek kalau kata si Anton. Masa dosen rokoknya kayak gini ya? Apa namanya gitu ya? Yang kayak Superman tuh, lupa.
Konsumen, Sini, Pak. opportunity. Bukan. Kalau Superman tuh kalahnya sama apa sih? Ya lupa. Pokoknya mereknya itu aja. Bahan apa itu? Konsumen. Iya nih. Kalau sudah di Samsung ya di Samsung aja. Toko ini aja. Persaingan harga dan pelajaran. Politik. Nah ini kan loh, ini kan jadi ancaman nih salah satunya nih. Nah, kita harus melihat operasional dari sisi ini juga, politik, hukum, dan pemerintahan. Kalau ada peraturan kayak gini kan, menyebabkan ruang gerak produsen rokok, krisis ekonomi. Tidak bikin tabel, Pak. Ya, ini ya nggak dimasukin juga jurnalnya. Enggak mencantumkan link, Pak. Rahayu, Rahayu Ningsih. Udah terlihat belum? Analis manajemen strategik perusahaan meraba studi kasus di restoran cepat saji Merdana. Coba, kayaknya si Rayu ada di mana nih? Oh, aku di luar nih. Nah, ini kan dia tuh kalian bisa jadiin ini kan, bisa jadiin apa? Jadi di manajemen strategik tuh banyak sih ya, maksudnya analisisnya pakai apa saja, tapi umumnya gitu orang-orang makanya analisis SWOT gitu, ada analisis space kayak gitu-gitu, tapi umumnya kebanyakan pakai analisis SWOT untuk analisis manajemen strategik. Nah, ruang lingkupnya juga dikecilin kan kalau misalkan apa mau bikin skripsi gitu kalian. Ruang lingkupnya kecilin lagi nih, studi kasus di restoran pas ini McDonald mana nih? Nah, ini bentar ya. Yo. Nah, ya. Strengths-nya meningkatkan arus kas bebas, tim manajemen yang kuat, perencanaan jarak jauh, reputasi dalam keluarga friendly, rasio keuangan. Weakness-nya sedikit diversifikasi, reputasi keluarga, bukan role tinggi, gaji karir. Ini maksudnya reputasi keluarga nih apa ya? Rahayu. Kalau di jurnal itu bahasa Inggris, Pak. Jadi saya translate, Pak. Jadinya seperti itu. Oh gitu. Iya, bahasa Inggris saya juga nggak paham, Pak. Jadi kalau penjelasan yang lebih itu di atasnya, Pak, yang bukan tabel. Coba kita lihat jurnalnya. Open. Hmm. Analisis.
Oke, kan ini sedang berkembang. Dia ini Dr. Andes Konjuwono MM. Pengaturan keuangannya. Ini secara McDonald secara umum semua. Tuh ya, lihat ya. Nih, internal strength, internal weakness ya, lihat nih ya. Di wake sini nih. Ini ibaratnya bobot ya, maksudnya bobot. Ini rating tuh pakai skala Likert gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti ada tertarik analisis SWOT gitu, analisis SWOT itu pakai skala Likert gitu ya, nentuin 1 sampai 5 gitu. Tapi ya harus dikaitkan juga sama si kuesionernya itu sendiri gitu, kalau kalian nyebar kuesioner ke orang-orang gitu. Nah, ini kalian lihat nih bobotnya nih. Jadi misalkan di internal ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ini ya, 5 opsi gitu. Terus di weakness-nya di sini ada 3 opsi gitu ya. Increasing free cash flow, strong management team. Ini tadi apa sih? Si ini terus maksudnya kali reputation as family friendly. Maksudnya kali secara pelayanan kali ya Rayu ini. Jadi kayak cara pelayanannya gitu friendly gitu. Oh ya Pak. Nah ini kalian lihat nih dari atas ini untuk internalnya ya ini nih tuh totalnya harus 1 ya, ibaratnya bukan 1,50 bobot itu total ini semua harus 1, jadi antara opsi di atas sampai di bawah ini nilainya harus 1 gitu loh untuk penentuan angka-angka ininya gitu. Terus analisis eksternal perusahaan, di faktor metric profil kompetitif, purchasing, product quality. Nah, ini kan ibaratnya didapatkan dari kuesioner yang disebar nih. Metrik faktor evaluasi eksternal. Mau lihat lagi ya. Ini 1,00 ya, bukan 100 nih maksudnya nih, 1,00. Jadi si bobot ini nilainya harus 1,00. Nah, terus ini rating ini skala Likert. Misalkan global market are practically tapped with fast food industry gitu ya. Kasih nilai 3. Antara jadi nilai signifikansinya itu 3 tuh termasuk di tengah-tengah gitu ya. Terus ada lagi astronomical internet advertising growth gitu ya. Ini dia kasih nilainya 4 gitu peluangan. Nah, ini kan tinggi banget gitu. Ntar ini si bobot sama si rating dikaliin membentuk skor lagi di sini. Nah, nanti total skornya ada di sini gitu, 2,65 sama ini internalnya 3,00. Coba kita lihat. Nah, ini di suatu ada diagram yang tadi saya bilang ya. Posisinya ada berapa? Posisinya ada di mana nih? Kuadran 1 ini strategi yang harus dibuat yaitu strategi agresif. Diagram kedua kalau misalkan adanya misalkan minus 0, berapa gitu sama hasil di sini 3, berapa gitu kan masuk ke diagram kedua di sini. Nah, ini strateginya apa? Diversifikasi gitu ya.
Terus masuk ke sini strateginya apa? Defensif gitu. Terus ke kuadran ketiga sini ya bisa defensif, bisa bisa juga kalian berinovasi gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sumbu X ini S sama W. Nah, sumbu Y di sini Y, di sini Y, di sini ya. Y sumbu Y, di sini O opportunity, di sini trade. Nah, nanti ada di kuadran mana hasil nilai 2,65 sama 3,00. Ini kan 2,65 sama 3,00 ada di sini ya. Berarti strateginya di kuadran 1 yaitu agresif gitu ya. Nah, pada saat dilakukan penelitian bulan Oktober, Desember, posisi perusahaan berada di kuadran 1. EVAS-nya 3,00. EVAS itu External Factor Analysis. EVAS itu Internal Factor Analysis 2,65 gitu ya. Ini berarti perusahaan menerapkan strategi agresif berdasarkan peluang yang ada. Nah, matrix SWOT-nya nanti kita bikin metriknya lagi nih. Jadi masukin yang tadi strength, terus di sini. Nah, ini ntar nanti kita buat strategi SO-nya apa, WO-nya apa. SO itu dari apa sih SO itu? Dari dari strength ini sama O ini kita lihat nih. Ya kan? Nah, strateginya apa? Increasing cash flow to support global market. Jadi ini di sini increasingnya free cash flow gitu ya. Ini naik gitu ya cash flow-nya. Di sini global market nih opportunity. Jadi di sini dibuat sama dia saran strateginya dari pertumbuhan cash flow untuk globalnya dinaikkan lagi gitu ya. Terus strong management team udah develop increase sales. Nah, ini juga masuk nih. Di sini ada kekuatannya tim manajemennya kuat gitu ya. Terus pertumbuhan salesnya increase sale caused by public interest to McDonald gitu. Nah, ini kekuatan ini disatukan sama kekuatan di sini gitu ya. Jadi strong management to develop increase sale gitu. Jadi manajemen yang kuat untuk mendevelop lebih banyak lagi sales gitu ya. Kayak gitu. Ini kok dia ada ini ya. Ini di sini bahasa Inggris gitu, di sini bahasa Indonesia. Nah, kalau ST kita lihat gitu, strength-nya di sini apa, T-nya di apa gitu. Di sini increase in competition with decrease in price, decrease in sales the economy, the cost of media exposure in the future, menambah jenis lini produk baru, merubah menu makanan disesuaikan kebiasaan konsumen. Ya setiap negara pastinya, setiap daerah ya pastinya beda gitu ya. Saya pernah makan saya lupa dari Jepang nih. Di Aeon ada tuh model-model Yoshinoya, namanya lupa. Sukiya. Di sana sama di sini ya pastinya menunya berbeda gitu. Ada satu waktu pas di sana tuh menunya kayak koprak banget. Saya juga aneh, emang orang Jepang suka yang menu koprak ini. Nah, itu kan salah satu inovasi atau enggak diversifikasi produk gitu. Nama jenis lini produk baru. Terus strategi WT-nya kita lihat, W-nya apa, T-nya apa. Nah, nanti kita kasih strategi di sini, kasih saran strategi di sini gitu. Ini namanya matrix SWOT, memberikan training pada seluruh karyawan. Ini little diversification. Family reputation, not high roller. The salary for employee increase in future. Melakukan kemitraan dengan perusahaan lain. Promosi secara teratur. Meningkatkan brand rekognisi.
dalam membuat kesan profesional. Nah, simpulan, dengan semakin canggih dan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, masyarakat mulai berpikir jelas. Produk yang tidak hanya menentukan dari harga, tapi juga dari segi manfaat ekonomis. McDonald's sebagai perusahaan yang sudah mapan sudah dapat membaca kondisi ini sehingga cepat tanggap dalam memenuhi tuntutan perubahan global lebih. Saran dari mana? Dengan membuat komunitas benar-benar menjadi promotor, terus-menerus melakukan inovasi, kualitas jasa pesan. Oke, tiap. Oke, ada pertanyaan enggak? Dari saya masih belum ada, Pak. Ada. Tio, ada pertanyaan lain, yuk. Belum, Pak. Tio lagi di mana, yuk? Lagi di rumah, Pak. Kira lagi main biliar. Itu kemarin aja, Pak, mengisi waktu kosong Di mana itu main biliar ya? di Student Cafe, Pak. Di mana tuh? Di Gading Serpong. Di Jalan Baru itu, Pak. Oh yang sekarang rame ya? Iya, yang ada taman jajannya itu, Pak. Iya, itu sekarang rame banget ya di situ ya. Iya, rame Pak sekarang, Pak. Yang apa? Bangunannya eh, bagus juga gitu, maksudnya buat foto kayak istana-istana gitu ya. Iya, Rame tuh di situ sekarang. rame, Pak. Dia setiap harinya rame kok. Iya, saya waktu itu baru ngeliat ke situ. Rame banget sih sekarang. Perasaan dulu masih kosong. Bapak tinggal di Tangerang mana, Pak? Jadi Alam Sutra di apa? Deket KFC Alam Sutra sini. Oh, KFC Alam Sutra. Iya, dekat situ. Dekat Giant. Pak ke situ, Pak, buat main. Dekat apa? Buat main dekat ke situ. Iyalah, deket banget. Main lah. Ada pertanyaan nggak? Mbak Tri ini kayaknya sinyalnya lagi ini ya, Tri. Sinyalnya lagi ngaco ya. Oh iya, maaf Pak, di tempat saya Jendra suaranya tidak terlalu jelas. Ya udah nanti diupload di YouTube ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada lagi kita cukupkan aja sekian. Tadi sampai jam 12 ngapain nih kita nih? Gimana? Mau mau bikin apa? Gimana, Nang? Ini, Pak, barusan saya di chat Mbak Ning. Apa? Di chat siapa? Mbak Ning. Kenapa? Yang terkait video Kenapa? itu loh, Pak. Video apa? Yang kemarin Bapak bilang kayaknya mengganti UAS atau UTS gitu deh, ingat saya itu. Gimana? Bikin video tentang pemasaran, terusan definisi produk, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari teman-teman nih masih ada yang belum nangkap gitu, maksudnya gimana gitu, Pak? Oh, buat UTS. Itu kan baru rencana doang sih. Buat manajemen Itu kan pemasaran. Buat manajemen pemasaran apa buat magic? Manajemen pemasaran kan, Pak? Iya, kan Yang kemarin Bapak bilang itu pemasarannya, Pak. Iya. Kan manajemen pemasaran kita bikin awalannya kan produk kan. Kalau di bayangan kalian kayak gimana deh? Saya serahin lagi, kalau di bayangan kalian kayak gimana? Ya, kita bikin video sih, Pak, yang pertama. Terus setelah video itu jadi, nanti diupload ke YouTube tuh. Nah, tentang menjual produk. Berarti kita harus punya produk dulu nih. Terusan nanti bagaimana kita membuat strategi penjualan produk tersebut.
terusan mungkin dari mendeskripsikan produk itu, mungkin dari segi packagingnya atau dan lain sebagainya, dan strategi penjualan itu kemas dalam satu video yang menarik gitu ya, terus diupload ke YouTube gitu, Pak. Ini aja, jadi pas kalau memang pada mau bikin seperti itu, mau nggak bikin seperti itu, atau kayak kebalikan lagi nih, mau soal aja atau mau bikin video aja? Kalau saya sih ditanya pasti mau soal aja, Pak. Mau soal aja. Kalau Mbak Sari, yang lain gimana? Danang, Rio, Mario, Rahayu, mau apa? Kalau mau soal aja ya, ibaratnya ya biasa-biasa aja, gitu doang Pak. Iya gitu doang paling. Kalau saya sih ikut suara terbanyak, Pak. Ya tapi ya itu tadi, maksudnya nggak ada challenge-nya lah buat kalian gitu kan. Kalau kalian keluaran mau, ya saya sih kalau bikin soal ya gampang-gampang aja maksudnya. Tapi challenge-nya nggak ada gitu, yang gregetnya nggak ada gitu. Makanya saya kalau kalian mau yang mudah-mudahnya aja ya monggo. Kalau misalnya bikin video kan ada challenge-nya gitu, kalian sebagai orang pemasaran ya harus bisa memasarkan gitu. Pak, tapi kan soal juga belum tentu mudah, Pak. Apalagi kalau Bapak analisis suatu masalah apa gitu, kan belum tentu mudah, Pak. Harus berpikir, Pak. Enggak, kalau saya soal mudah-mudah aja, nggak usah sulit-sulit. Soal mah ini ya apa? Saya nggak terlalu suka juga soal yang sulit-sulit. Buat apaan? Kalau nggak ditemuin dalam prakteknya. Saya dari dulu ibaratnya kuliah praktek dalam apa? Praktek dalam aslinya kan lebih banyak memakai seni ya dibanding teorinya. Ya belum tentu toh ibaratnya profesor-profesor atau enggak dokter-dokter bisa jualan gitu, bisa memasarkan gitu kan. Kayak teorinya Bob Sadino itu, Pak, yang tentang jasa konsultan itu. Kenapa jasa konsultan? Belum tentu Oh, dia. mereka yang memberikan konsultasi bisa membangun bisnis. Oh iya jelas. Ya belum tentu, ya belum, enggak gini. Contohlah ahli keuangan ya maksudnya. Belum tentu dia ngasih referensi, ngasih masukan gitu. Belum tentu keuangan dia ini apa stuck, ibaratnya keuangan dia ini stabil gitu ya. Ada kasus juga gitu di sekolahan teman gitu ya. Teman tuh punya bagian administrasi keuangan gitu. Nah, dia seorang ahli keuangan, sering ngasih masukan-masukan keuangan, tapi dari segi keuangan gitu dia hancur gitu. Ya tapi kan itu balik lagi ya ilmunya mungkin kepake gitu, cuman diterapkan dalam dirinya sendiri kan belum tentu bisa gitu. Ya itu terserah lah ya, maksudnya terserah teman-teman nih mau soal atau mau disuruh bikin video. Kalau saya sih kalau mau bikin video cuman kalian ini produk kalian, misalkan kalian punya produk taruhlah Kopiko gitu ya. Nah, saya mau kalian menjelaskan secara canvassing. Nah, nanti kalian lihat deh bisnis canvas di YouTube. Nah, kalian pelajari kalau emang kalian mau sih. Itu kan maksudnya nanti bisnis canvas itu kan kalau kalian punya usaha gitu, kalau kalian mau itu kan bisa dipakai gitu di prakteknya. Bisnis canvas itu kalau nggak salah 7 tahapan mengenai produknya, terus saluran-salurannya kemana saja. Itu doang sih, ngejelasin itu doang. Ngejelasin apa tentang produk itu gitu. Terus UASnya ya kalau arahan saya ya kan setelah produknya jadi, coba kalian masukkan ke Shopee gitu kan.
selama rentang waktu dari UTS sampai UAS itu sudah terjual berapa saja dari si canvassing yang kalian buat gitu ya, strategi-strategi canvas yang misalkan kalian pemasaran di Instagram, di media sosial, di ini, di itu gitu. Ya itu kan ibaratnya kalian mempraktekkan langsung terjun kan dibanding teori-teori mulu gitu. Ketika kalian sudah praktek ya sudah gitu kan, itu kan bisa dikembangkan kan kebermanfaatnya buat teman-teman juga. Tapi terserah, kembali lagi kalau soal ya udah soal nggak masalah tuh. Tapi pertemuan ketujuh kalian presentasi kan ya satu-satu ya, jangan Nah, itu lupa tuh presentasi apa tuh, Pak? tugas Materi. pertama. Yang main pas nggak ada itunya Pak, nggak ada apa materinya apa gitu, nggak ada. Nanya. Bukan Menpas, Magic. Oh, magic. Iya Magic. yang Magic kalian ya presentasi Magic kan? ada, cuma yang main pas nggak ada gitu. Kalau Menpas mah nggak presentasi. Kalau Menpas kalian bikin presentasi tiap materi tapi setelah UTS kan? Oh, Setelah UTS kalian bikin materi dari pertemuan 7 sampai pertemuan berapa tuh? Saya lupa. Nah, kalau Magic besok kalian presentasi apa? Coba Rahayu. Pertemuan ke berapa? 7 ya? Sekarang pertemuan 5, besok pertemuan 6, satu kali materi. Nah, pertemuan 7 kalian presentasi tentang apa? Yuk, coba yuk. Tugas 1 itu ya Pak, Ya, tugas 1. buat dokumentasi manajemen strategik dari tokoh-tokoh di perusahaan besar. Manajemen strategik tugas 1 mana? Lain tugas. Buat dokumentasi manajemen strategik dari tokoh-tokoh di perusahaan besar. Pilih salah satu saja. Terus apa saja yang diterapkan dari penerapan strategik dan keputusan strategik dari perusahaannya. Outline-nya, profil tokoh sama profil perusahaan. Isinya, cara pandang, strategi, sama programnya apaan. Itu kan ada semua di Google. Kalian cuma cari doang kok. Lalu kalian presentasikan. Mudah lah. Terus kesimpulan sama saran. Nah, misalnya kalian Steve Jobs. Ini yang sudah dijalankan Steve Jobs nih apa saja di perusahaannya. Bisa nggak nih dicontek. Nah, itu kan buat pengetahuan juga. Misalkan Pak anak singkong, Pak CT gitu ya. Profilnya dia seperti apa, profil perusahaannya seperti apa. Ambil aja satu gitu. Kalau memang punya banyak perusahaan, ambil aja satu perusahaan. Terus dia tuh dalam menjalankan perusahaannya strateginya apa aja sih gitu sampai bisa bertahan sekarang gitu doang kok. Nanti dipresentasikan di 2 minggu ya, berarti besok kan cuma 6, besoknya lagi, pertemuan besoknya lagi. How? Ntar manajemen pemasaran setelah kalian ya, maksudnya nanti infoin aja ke saya. Kalau memang kalian mau challenge bikin video ya monggo. Kalau kalau soal saya lebih suka Hah? praktek sih, Pak. Apa? Mau apa? Lebih suka Soal prakteknya. betul ya, iya kalau ya kan ya maksudnya kalau praktek kan ya iya kalian yang sudah kalian pelajari kalian praktekkan gitu, masa cuma teori doang. Kalau saya ke situ gitu ya. Cuman kalau kalian memang kayaknya berat gitu ya sudah, saya mengikut aja, gampang. Kalau saya ya maksudnya kalau saya kan mau yang terbaik gitu buat kalian gitu, jadi jangan cuma
kasih soal apa yang dimaksud manajemen strategik, udah gitu doang kan, ya itu gampang lah. Tapi bebas lah ya, kalian nanti vote aja bareng-bareng lah, terus sebelum UTS ya infoin aja ke saya gitu. Atau enggak kalau misalkan nanti vote-nya lebih besar, lebih besar yang mau praktek bikin video, nah kalian tinggal cari video tentang kanvas bisnis gitu ya, bisnis kanvas gitu ya, bisnis model kanvas. Atau enggak lebih detail lagi deh, tugas bisnis model kanvas. Nah ikutin aja itu cara-caranya, udah gampang kok, begitu doang. Tinggal ngerekam ya kan, ada produknya. Terus misalnya kalian nyiapin PPT gitu ya, PowerPoint kayak. Nah, kalian kan bisa rekam diri kalian, sininya PowerPoint kalian dijelaskan. Ini produknya secara bisnis kanvas ada 7 tahap. Ini saluran pemasarannya ini, keunggulan produknya ini. Udah, ya kan ibaratnya 7 atau 9 ya, saya lupa, 9 tahapan. Nah, itu kan bisnis model kanvas kan maksudnya tidak diajarkan. Kalian pernah dengar bisnis model kanvas nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum kan? Ya iya, itu kan ibaratnya tidak masuk ke dalam kurikulum, kecuali mungkin kalian masuk ke prodi bisnis Prasmul gitu ya, prodi bisnis BINUS mungkin ada gitu ya, prodi bisnis Budi Luhur mungkin ada gitu, prodi bisnis UI atau mungkin ada gitu. Karena memang ada jurusan yang pure dia bisnis digital marketing gitu ya. Nah ini kan ibaratnya tidak masuk gitu. Bentar ya, saya ada telepon. Halo? Ya, pagi menjelang siang Pak Mei. Gimana? Mentor seminar, maksudnya? Latsar? Ya. Kalau saya Latsar belum masuk ke ini Pak, belum masuk ke seminar. Iya, jadi mungkin minggu depan kali ya. Jadi saya baru selesai distance learning gitu kan. Nah ini kan ada tahapannya lagi untuk ngituin rancangan gitu ya. Nah yang udah tuh kan paling Pak Arif, Pak Wicaksono, Pak Andika Mustika Dharma, Pak Eling itu yang sudah pasti gitu kan. Kalau saya belum masuk ke situ deh kayaknya. Jadi saya belum disuruh milih mentor. Iya, belum. Cuman mungkin ya Pak, cuma mungkin nanti kalau memang sudah suruh pilih, mungkin saya pilihnya Pak Niko paling. Iya, paling itu. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Mei. Ya. Siap. Gimana? Ada pertanyaan lagi tidak, teman-teman? Challenge lah, bisnis kanvas. Ya, tapi kalau kalian tidak, sorry Pak, yang kanvas ya, itu. ya coba kalian pelajari dulu aja ya, maksudnya tugas. Kalian lihat di YouTube lah, tugas bisnis kanvas. Itu kan, kalau saya sih mau kalian tuh outputnya ketika kalian keluar gitu, keluar dari Staben, kalian kan bisnis manajemen, ya punya produk lah satu gitu. Kalau saya ya, tapi terserah kalian. Atau enggak
kalian keluar Staben tuh udah nggak mikirin kerjaan lagi gitu. Jadi distributor apa gitu, jadi reseller apa, ya dimulai aja dari sekarang gitu. Itu sih kalau kalau saya maunya, cuman terserah kalian. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin itu dulu, Pak. Udah. Mau disudahi atau lanjut sampai jam 12? Pertanyaan yang cukup membingungkan. Namun sudah tahu jawabannya. Aduh. Ya udah ya. Atau aman kalian pusing juga. Sinyalnya juga kalian ini habis lagi. Mbak Sari gimana? Disudahi atau kita lanjut jam 12? Pada pertanyaan? Saya sih bukan tidak ada pertanyaan, Pak. Tapi Lagi masih bingung. apa tuh? Bingung apa? Lagi masih bingung dengan tugas-tugasnya, Pak. Tugas enggak itu, cuma bikin profil perusahaan, tahu profil dia, terus strategi dia, Pak, kalau strategi dia apa? misalkan tokohnya itu, kalau yang Magic ini tokohnya itu nanti yang PT yang kemarin saya buat tugas itu boleh ya, Pak ya? Ya nggak masalah, malah kan saya jadi tahu, bukan yang terkenal doang tuh, tapi kan yang punya perusahaan. Ibaratnya kalian mau tokohnya yang punya bisnis sogil gitu, apa enggak Sabana gitu, yang ibaratnya si UMKM yang kecil pun ya nggak masalah gitu, Ya, oke, Pak. nggak masalah. Nanti kalian presentasikan aja satu-satu gitu. Iya, iya. Baik, Pak. Siap. Mario sama Mas Pian gimana? Oh, udah paham kan? Nanti ngerjainnya copy paste doang lagi. Janganlah. Yang copy paste doang lah. Gimana? Ada lagi nggak, Rahayu? Ya, Mario, Mas Pian. Ya, Pak. Harus dilihat lagi gitu maksudnya. Ya, Pak. Dirapihin. Kalau laptopnya lagi rusak, ya kamu tulis juga nggak apa-apa. Atau enggak ke warnet sebentar lah. Ada lagi pertanyaan? Kalau kita sudahi sampai di sini. Gimana teman-teman? Udah ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Pak. Saya Oke. juga tidak ada pertanyaan, Pak. Oke. Jadi berarti perkuliahannya kita cukupkan sampai sini. Gak ada pertanyaan lagi ya, bisa ditanyakan juga. Langsung aja ke saya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang, Salam Pak. sehat selalu teman-teman. Jangan Salam lupa sehat. berbahagia, jangan lupa semangat. Sadu. Terima kasih Pak. Selamat Ya, siang. siang. Iya, Pak.